Halo. Hai. Kenalkan lah, Bu. Siapa namanya? Itu dari teman baru? Mila, silakan. Nama Putri Mira Febrianti, asal sekolah dari Mandua Pontianak. Mandua. Nama Nova dari Mantiga Pontianak. Buat Mantiga ya, nggak ini tunjukkan. Saya endorse. Perkenalkan, nama saya Nabila Nazwa Malin, asal sekolah Mandua Pontianak. Mandua. Oke, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Mutia Syifa Disti, sekolahnya Mandua, pilih jurusan. Perkenalkan, nama saya Devila Aziz, asal sekolah dari SMA Negeri 6. Kenal 6. Berani? Perkenalkan, nama saya Nuri Saparingga Aprilianti dari sekolah SMK Negeri 1. Sebelumnya kita belum pernah kenal ya? Kenal. Ada 5 pertanyaan, nanti dijawab. Oke, siap? Ada 5 pertanyaan. Jadi nanti ada 5 pertanyaan, nanti dijawab. Bebas mau jawab dulu. Sip? Ya. Itu aja. Oke, sip? Enggak. Nah, sip. Udah, boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah ngalamin hijrah atau enggak? Kalau pernah, ceritakan. Kalau enggak, ya udah. Pernah hijrah? Pernah ngalamin hijrah? Pernah. Kelas 8 SMP. SMP. Gara-gara Kapan? Kelas 8 SMP. Sampai SMP gak? Tahun berapa tuh? Kelas 8 SMP. masuk sekolah mana? Oh, kesalahan. Hijrahnya gara-gara masuk sekolah. Bagus. Biasa ya? Sebenarnya tuh pengen hijrah tuh dari SMP, cuman udah mulai kan, cuman belum terlalu itulah karena lingkungannya pun nggak mendukung, nggak. Jadi semenjak masuk SMA lah baru itu dapat kawan-kawannya. Jadi sekolah di mana selama tadi? Kenapa hijrah? Apa yang membuat alasan buat hijrah? Awalnya tuh Mira nengok kakak Mira kan, dia hijrah, pakaiannya itu udah berubah gitu kan, nampak tuh sedap ya nengok. Jadi tuh nengok kakak. coba kan. Itu tuh gara-gara grup sih. Grup? Masuk grup? Masuk grup. Grup apa? Grup Itu ibu-ibu? bukan apa nama tuh ya? Apa? Atau grup Indonesia. tanpa pacaran? Iya. Oh, masuk grup itu? Ah. Gue gara itu hijrah di situ. Jadi kan kayak dikasih tahu, habis itu kan pertama-tama tuh ndak mau hijrah gitu kan, sekali udah kayak udah masuk grup ini ada banyak pengalaman, terus nanya gitu kan, nanya apa waktu itu ya? Ya pokoknya nanya, habis itu Mas dah hijrah belum? bukan gitu, pokoknya nanya lah kan, jadi memutuskan untuk hijrah gitu. Kenapa hijrah? Karena tuh waktu di sekolah tuh kan, nggak tahu kenapa tuh kayak dibilang tren pun nggak tren, kayak tren lah. Setelah itu gara-gara tren Jadi tuh atau bukan? bukan gitu. Gitu tuh di Itu sekolah gimana, tuh kayak tiba-tiba tuh kakak-kakak tuh pakai kerudung tuh panjang-panjang gitu kan. Oh, dari kakak-kakaknya. Nah, Terus tuh pengen ikut. ngikut lah nih. Ah. Sekali itu kan tiba-tiba trennya hilang kan. Tren hilang. Oke. Hilang Tren kan. jilbab maksudnya. Nggak pakai itu lagi kan. Sekali pas dilihatnya kalau buka lagi jadi awal nih kayak sayang lah ya. Jadi tuh Oh. niatnya diperbaiki lagi, jadi tuh tetap makanya sampai sekarang. Oh, ini tersesat di jalan yang benar. Ya, awalnya pengen ikut-ikutan Awal jadi jadi kakak-kakaknya gimana sekarang? beda dah. Oh, ya berarti kakak-kakaknya mau inspirasi. Jadi Terima kasih. yang menginspirasi malah mungkin kakaknya nonton mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau Nuri Kalau Nuri itu awalnya kelas 9 SMP. SMP ya? Kita terlalu dini untuk hijrah ya. SMP, oke. Kalau SMP tuh Nuri masih belum pakai cadar kan, masih nggak dibolehin ke mama kan, takutnya lepas pakai nanti pandangan orang gimana. Awal hijrah tuh pernah karena tertampar omongan gitu kan. Siapa nampar?
Bukan maksudnya omongannya, bukan yang nampar. Kena lah ya. Ngena gitu kan, lebih mentingkan apa dunia daripada akhirat, padahal tuh akhirat yang lebih penting katanya gitu. Itulah semenjak dari itu, Guys. semenjak dari itulah tertampar dan pakai cadar tuh kelas 1 SMK baru boleh. Nah, jadi sejak 1 SMK tahun 2000. Berapa SMK? Berapa? Sekarang kan berapa? 3. 2 tahun yang lalu. Pakai cadar kalau hijrah. 18 lah. 16 lah gitu lah. Saya lupa sekolah guys. Oke. Ya, berbahagia bahwa ada kekuatan yang bisa Anda dapatkan, hidayah yang telah Allah tanamkan dalam diri Anda, kemudian untuk Anda mulai berubah. Itu anugerah Allah yang enggak semua orang bisa dapati itu. Ya, syukuri itu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-29 ayat ke-69. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau berusaha merespon petunjuk dari kami. Jadi Allah sampaikan, saya berikan hidayah nih, saya beri petunjuk untuk berubah. Ya, kadang-kadang ada yang datang lewat pendengaran, kita tiba-tiba sedang duduk dengar azan, kok kenapa bisa dengar gitu? Ya, padahal orang lain nggak dengar, Anda dengar. Ya, tiba-tiba Anda lewat dari pekerjaan, datang hidayah lewat mata, terus lihat masjid, lihat orang sudah berangkat ke masjid. Padahal Anda biasa nggak lewat situ, tapi tiba-tiba lihat orang sholat. Nah, selama ini mungkin pernah terlambat. Itu hidayah. Kalau Anda mau respon itu, Anda mampir ke masjid atau Anda siap-siap untuk sholat, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang lain. Ya, jalan untuk mendekat kepada Allah, jalan untuk rajin puasa, jalan untuk senang dengan Al-Quran, jalan mendapatkan rezeki yang halal, jalan mendapatkan rezeki yang cepat. Kalimatnya subul, jamak dari kata sabil. Jadi kalau satu Anda respon, maka yang lain kemudian Allah akan tunjukkan dengan cepat. Nah, ini saya lihat ini ada langkah awal yang Allah kemudian berikan di hati Anda. Anda tinggal meresponnya dengan maksimal dan bermohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama mesti dilakukan adalah yang pertama, syukuri apa yang telah Allah anugerahkan itu. Yang kedua, semangat dan jadikan ini sebagai prioritas untuk mengisi sisa kehidupan kita. Ya, harus lebih baik dari sebelumnya. Allah janjikan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-100. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Siapa yang mau berhijrah, ya, mau lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, ingin dekat dengan Allah, maka Allah janjikan minimal 2 hal kalau masih hidup di dunia. Ya, yang pertama muraghaman katsira wa sa'a. Muraghaman katsira, kemudian 2 sa'a. Ya, saya mulai dari yang kedua dulu, sa'a, kelapangan, ketenangan. Dia orang hijrah itu pertama dapat ketenangan dulu. Biasa nggak pernah ke majelis ta'lim, tiba-tiba datang, ya. Awalnya mungkin pembiasaan, adaptasi, itu biasa. Dari yang dengar dari luar, terus duduk paling belakang, ya, tiba-tiba tertarik pengen ke depan, lama-lama ketinggalan sekali, penasaran gitu. Ya, ada rasa gelisah di situ. Nah, terus setelah itu datanglah ketenangan dalam jiwa. Enak, ada perasaan yang nggak pernah didapatkan sebelumnya. Pengen bangun tahajud, pengen puasa sunnah, itu sah namanya. Ya, kelapangan, keluasan. Ya, muraghaman katsira, itu kelebihan-kelebihan yang banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nanti ada selain ketentraman tadi, mungkin tak terasa nanti ada rezeki yang dinikmati. Dulu kelihatannya banyak tapi nggak ada yang manfaat tuh. Ya, atau sedikit manfaat lah ya, sedikit berkahnya. Nah, sekarang kelihatan sedikit tapi manfaatnya kayak banyak gitu. Tenang dapatnya, enak, bisa menikmati, hidupnya nyaman, bisa istirahat, bisa macam-macam, itu muraghaman. Bisa juga bentuknya rezeki yang didapatkan, nambah sesuai dengan keperluan untuk ibadah. Ada rezeki datang kemari, boleh silakan ya, hadir majlis. Yang penting bagaimana caranya kita mengumpulkan perangkat-perangkat untuk berhijrah dengan baik, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berita gembira kata Allah. Teruskan ayat yang tadi, Quran surah 4 ayat ke-100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang kemudian berniat berikhtiar pengen berubah hijrah dan dia baru memulai ini, bahkan baru keluar rumah, tapi kemudian maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, sesuai ajal. Ya, ajalnya memang sudah wafat, seketika harus wafat. Ya, cuman dia nggak duga seketika akan wafat karena sifatnya gaib. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah dituliskan oleh Allah. Kalau tobat dia diampuni, dan langkah pertamanya melahirkan amalan untuk dia. Dia berpeluang mendapatkan kebaikan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Anda pernah dengar ada seseorang yang pernah membunuh 100 orang? Kemudian setelah itu dia bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Dia istighfar, pergi ke majelis ilmu, di tengah jalan dia wafat walaupun belum sampai ke majelisnya. Dia wafat dalam keadaan tobat dan langkahnya dinilai sebagai langkah ibadah.
dakhalal jannah, surga jaminan baginya. Itulah yang melahirkan hadis Nabi di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, kata Nabi dari riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, berusaha serius menempuh perjalanan ya untuk menuntut pengetahuan, tentunya yang mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap langkahnya dihitung memudahkan dia ke surga, meringankan dia ke surga. Ya, wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada penuntut ilmu. Ya, di antara ridhonya ya ampunan. Ya, permohonan ampun kepada Allah, permohonan ampun. Karena itu di akhir hadis disebutkan sebelum masuk kepada ulama pewaris para nabi, ya, mengampuni ya seluruh penduduk langit dan bumi kalau penuntut ilmu ini tahu, yaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitan allati fil bihar. Memohonkan ampunan kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan penuntut ilmu ini, sampai-sampai hiu-hiu yang ada di lautan kalau kita mengetahuinya. Ini perkara gaib yang kita imani. Ya, baru kemudian di ujungnya wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Maka carilah para ulama-ulama yang baik di majelis-majelis ilmu itu karena mereka pewaris Nabi. Cari yang pewaris Nabi, bukan yang mohon maaf sekedar hadir, kadang-kadang terlalu banyak canda yang tidak memberikan manfaat atau yang lainnya, maka itu tidak memberikan nilai-nilai ketaatan kepada Allah yang maksimal. Sekira itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.